Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 848. Artinya, diriwayatkan dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu menalak istrinya yang sedang haid. Lalu Umar bertanya kepada Nabi SAW. Maka beliau memerintahkan agar Ibnu Umar merujuk istrinya kembali, lalu menangguhkannya sampai istrinya haid lagi. Setelah itu agar dia menangguhkannya lagi sampai istrinya suci. Barulah dia menalak istrinya sebelum dia menggaulinya. Itulah iddah yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam menceraikan istri. Kata Nafi, jika Ibnu Umar ditanya mengenai laki-laki yang menalak istrinya ketika sedang haid, maka Ibnu Umar menjawab, bila kamu menalak istrimu dengan talak 1 atau talak 2, maka sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan si suami untuk merujuk istrinya yang sedang haid itu, lalu menangguhkan talaknya sehingga istrinya haid lagi, lalu menunggu lagi hingga si istri suci, barulah si suami mentalak istri tersebut sebelum dia menggaulinya. Adapun jika kamu mentalak si istri dengan talak 3, maka sungguh kamu durhaka kepada Tuhanmu mengenai ketentuan talak yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepadamu, dan kamu benar-benar putus dengan istrimu, atau talak 3. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4908. Hadis Muslim nomor 849. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia berkata, sudah 20 tahun lamanya aku diberitahu oleh orang yang tidak aku tuduh jelek, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mentalak istrinya dengan talak 3 ketika istrinya sedang haid. Lalu dia diperintahkan oleh Nabi agar merujuk istrinya itu. Aku tidaklah menuduh mereka yang bukan-bukan, dan aku tidak mengetahui sendiri peristiwa itu. Setelah aku bertemu dengan ayah Galab, yaitu Yunus bin Jubair al-Bahili, yang dapat dipercaya, dia memberitahu aku bahwa dia pernah bertanya kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar berkata kepadanya bahwa Ibnu Umar pernah mentalak istrinya dengan talak 1 ketika istrinya sedang haid. Lalu dia diperintahkan oleh Nabi SAW agar merujuk istrinya. Kata Ibnu Sirin, aku tanyakan kepada Yunus bin Jubair, apakah istrinya yang telah dirujuk itu pantas bagi Ibnu Umar? Yunus menjawab, jangan begitu. Apakah Ibnu Umar itu tidak mampu dan berlaku bodoh? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5258. Hadis Muslim nomor 850. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, talak pada masa Nabi SAW dan masa Abu Bakar serta 2 tahun pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu adalah bahwa talak 3 yang diucapkan sekaligus itu dihitung 1. Lalu Umar mengatakan, orang-orang ini ingin menyegerakan urusannya yang semestinya. Mereka berhak untuk memperlambatnya. Sebaiknya kami putuskan saja kepada mereka. Lalu Umar membuat keputusan bahwa talak 3 yang diucapkan sekaligus itu benar-benar berlaku talak 3.
Hadis Muslim nomor 851. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rifa'ah al-Khurazi mentalak istrinya dengan talak 3. Setelah itu istri tersebut kawin dengan Abdurrahman bin Zubair. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Lalu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, dia itu dulu istri Rafi'ah, kemudian ditalak 3. Perempuan itu menyambung, "Lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Tapi demi Allah, alat vitalnya hanyalah seperti jumbai kain." Maka Nabi SAW tersenyum. Lalu beliau bertanya kepada perempuan itu, "Kamu ingin kembali kepada Rifa'ah?" "Tidak boleh. Kecuali setelah Abdurrahman merasakan madumu dan kamu merasakan madu Abdurrahman." Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang duduk di sebelah Nabi SAW. Sedangkan Khalid bin Sa'ad bin As yang duduk di pintu ruangan tidak diizinkan mendekat. Maka Khalid segera bergumam, "Hai Abu Bakar, mengapa Anda melarangku mendekat?" Padahal perempuan tersebut berkata keras di sisi Nabi SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2639. Hadis Muslim nomor 852. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bila seorang suami mengharamkan dirinya sendiri untuk menyetubuhi istrinya, maka yang demikian itu adalah sumpah yang harus ditebus. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagimu." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4911. Hadis Muslim nomor 853. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Nabi SAW berada di rumah Zainab, istrinya binti Jahsi, beliau minum madu. Kata Aisyah, "Lalu aku dan Hafsah sepakat, siapapun di antara kami yang digilir atau didatangi oleh Nabi SAW hendaklah mengatakan, 'Aku rasa Anda berbau maghafir. Apakah Anda habis makan maghafir?' Nabi pun datang kepada salah satu dari keduanya. Lalu Aisyah atau Hafsah mengucapkan kata-kata yang telah disepakati sebelumnya. Maka Nabi SAW menjawab, 'Aku tidak makan maghafir, tapi habis minum madu di rumah Zainab binti Jahsi, dan aku tidak akan mengulanginya lagi.' Maka turunlah ayat, yaitu surat At-Tahrim ayat 1-3, yang artinya, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu? Dan seterusnya sampai dengan jika kamu bertaubat, maksudnya kamu berdua itu adalah Aisyah dan Hafsah. Juga ada ayat lain yang artinya, ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istri-istrinya, yaitu Hafsah, suatu peristiwa, dan seterusnya, yaitu dalam surat At-Tahrim ayat 1-3. Itulah adalah berkaitan dengan jawaban Nabi SAW, "Tapi aku habis minum madu." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5267. Hadis nomor 854.
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW biasanya senang rasa manis dan madu. Bila selesai sholat asar, beliau biasanya berkeliling ke rumah istri-istrinya, lalu mampir sebentar. Suatu ketika beliau mampir di rumah Hafsah, kemudian berhenti di situ lebih lama dari biasanya. Maka aku tanyakan tentang hal itu, lalu aku diberitahu, Hafsah diberi semangkuk madu oleh seorang perempuan kerabatnya. Lalu dia suguhkan seteguk kepada Nabi SAW. Aku katakan, demi Allah, aku akan menggodanya. Maka aku beritahukan hal itu kepada Saudah. Aku katakan, bila Nabi SAW masuk ke rumahmu, lalu beliau mendekatimu, maka katakan pada beliau, ya Rasulullah, apakah Anda habis makan maghafir? Nanti beliau pasti akan menjawab tidak. Lalu katakan lagi, bau apa ini? Biasanya Nabi SAW sangat tidak suka kalau ada bau yang tidak enak. Nanti beliau pasti akan mengatakan kepadamu, Hafsah menyuguhiku seteguk madu. Lalu katakan lagi kepada beliau, apakah lebahnya makan urfut? Aku pun, maksudnya di sini Aisyah, akan mengatakan seperti itu kepada beliau. Dan kau juga Safiyah, katakan seperti itu. Kata Aisyah, ketika Nabi SAW masuk ke rumah Saudah, dia mengatakan, demi Allah yang tiada Tuhan selain dia, hampir saja aku mengucapkan apa yang Aisyah katakan kepadaku tadi. Ketika Nabi SAW baru sampai di pintu, karena takut kepadamu, maksudnya kepada Aisyah. Setelah Rasulullah SAW mendekat, Saudah mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda habis makan maghafir? Beliau menjawab, tidak. Tanya Saudah selanjutnya, lalu ini bau apa? Beliau menjawab, Hafsah tadi memberiku seteguk madu. Tanya Saudah, apakah lebahnya makan urfut? Ketika Nabi SAW datang ke rumahku, aku pun mengatakan seperti itu. Setelah itu beliau datang ke rumah Safiyah, maka Safiyah pun mengatakan seperti itu. Ketika beliau datang ke rumah Hafsah, Hafsah bertanya, ya Rasulullah, apakah aku perlu menyuguhkan madu lagi kepada Anda? Beliau menjawab, tidak perlu. Kata Aisyah, Saudah mengatakan, Subhanallah, demi Allah, sungguh kita telah menyebabkan madu menjadi haram. Kata Aisyah, aku katakan kepada Saudah, diamlah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5268. Hadis Muslim nomor 855. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mohon diizinkan masuk. Yang ketika itu Abu Bakar melihat banyak orang duduk di muka pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa seorang pun yang diizinkan masuk. Kata Jabir, kemudian Abu Bakar dipersilahkan masuk, lalu dia pun masuk. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu menyusul, lalu dia mohon diizinkan masuk, kemudian dia dipersilahkan masuk. Umar radhiyallahu anhu mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan dikerumuni oleh istri-istri beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak murung dan tidak berkata-kata. Kata Jabir, kemudian Umar berkata, aku pasti akan mengucapkan sesuatu yang bisa membuat Nabi SAW tertawa. Kata Umar, ya Rasulullah, seandainya Anda melihat anak perempuan Khorijah menuntut belanja yang berlebihan dari saya, maka saya akan berdiri mendekatinya, lalu saya pegang lehernya. Maka Nabi SAW tertawa, kemudian mengatakan, mereka ini, maksudnya para istriku ini,
mengerumuni aku sebagaimana yang Anda lihat. Semuanya menuntut belanja yang mewah dari aku. Mendengar itu Abu Bakar lalu berdiri mendekati Aisyah. Kemudian memegang leher Aisyah. Umar pun berdiri mendekati Hafsah. Kemudian memegang leher Hafsah. Kemudian mengatakan, kalian meminta dari Rasulullah SAW sesuatu yang tidak beliau miliki. Katakanlah, demi Allah, kami tidak akan meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang tidak beliau miliki selamanya. Lalu Nabi SAW menghindari istri-istri beliau selama 1 bulan atau 29 hari. Kemudian turunlah ayat, yaitu ayat 28 dan 29 surat Al-Ahzab, yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu pemberian sebagai pasangan, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya, serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara pahala yang besar. Firman Allah ayat 28 dan 29 surat Al-Ahzab. Kata Jabir, Nabi SAW memulai dari Aisyah. Beliau bertanya, hai Aisyah, sungguh aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu. Aku harap kamu pikirkan yang matang sehingga kamu meminta pendapat kedua orang tuamu. Aisyah bertanya, tawaran apa itu ya Rasul? Nabi SAW kemudian membacakan ayat tersebut kepada Aisyah. Aisyah menjawab, ya Rasulullah, tidak mungkin saya akan meminta saran kepada orang tua saya mengenai Anda. Saya jelas akan memilih ridho Allah dan Rasul-Nya, serta memilih kesenangan di negeri akhirat. Saya mohon kepada Anda agar tidak memberitahukan jawaban saya ini kepada istri-istri Anda yang lain. Rasulullah menjawab, siapapun dari istri-istriku yang menanyakan jawabanmu kepadaku, pasti aku beritahu. Karena Allah Ta'ala tidaklah mengutusku untuk memberikan kesusahan atau menjadi susah, melainkan Allah mengutusku untuk membimbing dan memudahkan. Hadis Muslim nomor 856. Artinya, diriwayatkan dari Masruk, ia berkata, saya tidak menganggap sebagai talak terhadap penawaran saya kepada istri saya. Apakah 1 kali atau 100 kali atau 1000 kali setelah istri saya memilih untuk tetap menjadi istri saya. Karena saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia menjawab, Nabi SAW pernah menawarkan pilihan kepada kami dan hal itu tidak dianggap sebagai talak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5262 dan 5263. Hadis Muslim nomor 857. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, sudah 1 tahun lamanya aku ingin bertanya tentang Umar ibnu Khattab, tentang makna sebuah ayat, tetapi aku tidak berani menanyakannya karena aku segan kepadanya. Setelah tiba musim haji, beliau pergi haji dan aku pun pergi bersamanya. Ketika kami dalam perjalanan pulang, dia pernah menyimpang jalan untuk buang hajat.
Lalu aku menantinya hingga dia selesai. Kemudian aku berjalan kembali bersamanya. Dan ketika itu aku tanyakan kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, siapakah dua orang wanita di antara para istri Nabi SAW yang bersepakat menentang kebijakan beliau?" Amirul Mukminin menjawab, "Mereka itu adalah Hafsah dan Aisyah." Aku katakan kepada Umar, "Demi Allah, aku sudah berkeinginan menanyakan hal ini kepada Anda sejak setahun yang lalu. Tapi aku tidak berani karena merasa segan kepada Anda." Umar menjawab, "Jangan begitu. Apa yang kau kira aku mengetahuinya, maka tanyakan saja kepadaku. Jika aku tahu, akan aku beritahukan kepadamu." Kata Abdullah bin Ibnu Abbas, selanjutnya Umar mengatakan, "Dulu pada masa jahiliyah, kami tidak pernah memerankan wanita dalam suatu persoalan. Sehingga tiba waktunya Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang memerankan atau memberikan kedudukan kepada wanita." Kata Umar, "Suatu ketika aku sedang memikirkan suatu persoalan. Tiba-tiba istriku menyarankan, sebaiknya Anda berbuat begini dan begitu. Lalu aku katakan kepada istriku, 'Kamu itu tahu apa? Mengapa kau turut campur? Tak usah susah-susah memikirkan urusanku.' Istriku menjawab, 'Hai anak Khattab, aneh Anda ini. Anda tidak membolehkan aku bertukar pikiran dengan Anda. Padahal putrimu," maksudnya di sini Hafsah, "selalu bertukar pikiran dengan Nabi SAW. Sehingga pada suatu ketika Nabi SAW seharian marah." Kata Umar, "Mendengar hal itu, aku kenakan pakaianku. Kemudian aku pergi ke rumah Hafsah. Lalu aku katakan kepadanya, 'Hai putriku, benarkah kamu suka bertukar pikiran kepada Nabi SAW sehingga kamu pernah membantah beliau sampai beliau marah seharian?' Hafsah menjawab, 'Demi Allah, kami hanya bertukar pikiran.' Lalu maksudnya sini Umar mengatakan, 'Ketahuilah, aku memperingatkan kepadamu terhadap siksa Allah dan murka Rasulnya. Hai putriku, janganlah kau terpengaruh oleh sikap perempuan yang merasa bangga dengan kecantikannya dan cinta Nabi SAW kepadanya.' Kemudian aku, dalam hal ini Umar, keluar menuju rumah Ummu Salamah. Karena dia itu adalah kerabatku. Aku ceritakan kepadanya peristiwa tadi. Lalu dia mengatakan, 'Hai anak Khattab, kau ini aneh. Kau campuri segala urusan. Sampai-sampai kau campuri pula urusan rumah tangga Rasulullah SAW dengan para istri beliau.' Kata Umar, ucapan Ummu Salamah itu menyinggung perasaanku. Lalu aku keluar meninggalkannya. Aku mempunyai seorang sahabat dari kaum Ansor. Apabila aku lama tidak mendatanginya, dia mendatangiku membawa berita. Dan jika dia lama tidak mendatangiku, aku mendatanginya dengan membawa berita. Saat itu kami sedang berjaga-jaga terhadap salah seorang dari raja-raja Khosan yang diberitahukan akan menyerang kami. Pikiran kami saat itu sungguh terpusat pada serangan Raja Khosan tersebut. Tiba-tiba sahabatku dari kaum Ansor itu datang dan mengetuk pintuku. Katanya, 'Bukakan pintu, bukakan pintu.' Aku, Umar, bertanya, 'Apakah pasukan Bani Hasan telah datang?' Dia menjawab, 'Lebih hebat dari serangan Bani Hasan.' Rasulullah SAW menjauhkan dirinya dari para istri beliau. Gumanku celaka Hafsah dan Aisyah. Kemudian aku kenakan pakaianku, lalu aku pergi menemui Nabi SAW. Ternyata beliau berada di gudang penyimpanan barang-barang yang dapat dinaiki dengan tangga. Sedangkan pembantu Nabi SAW yang berkulit hitam berada di ujung tangga. Aku katakan kepadanya, 'Aku ini Umar.' Lalu aku dipersilakan masuk. Kata Umar,
Maka aku ceritakan peristiwa yang terjadi tadi kepada Nabi SAW. Ketika penuturanku itu sampai pada perihal Ummu Salamah, Nabi SAW tersenyum. Saat itu Nabi SAW tidur di atas tikar tanpa tambahan alas lain dengan bantal kulit berisi sabut. Dan di dekat kaki beliau terdapat seonggok biji kharas. Sedangkan di dekat kepala beliau ada kulit yang digantung yang baru disamak. Aku melihat bekas tikar di lambung Nabi SAW sehingga aku menangis. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, Kisra Persia dan Kaisar Romawi bermewah-mewah dengan apa yang mereka miliki. Sedangkan Anda adalah utusan Allah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu tidak rela kalau mereka berdua mendapat kesenangan duniawi, sedangkan kamu mendapatkan kesenangan di akhirat?" Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 4913. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.